Shalom saudara, mari sebelum kita melakukan aktivitas hari ini, sama-sama kita luangkan waktu kita sejenak untuk kita bersaat teduh bersama-sama. Mari siapkan hati kita, siapkan diri kita mau mencari wajah Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Yaralabaya syikir, yaralabaralabaralabaralabaya syikir. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Sekali lagi katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Kami tenang sebab Engkau Allah kami ya Tuhan. Kami mau terus berpegang, kami mau terus percaya Tuhan Yesus. Kami mau terus mengandalkan Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu sekalipun badai Tuhan, sekalipun ada goncangan masalah, kami percaya Tuhan pegang kami. Kami percaya Tuhan kontrol hidup kami. Syaralabaya sikaralabaralabaralabaralabar. Kami mau terus sembah Tuhan. Kami mau terus menyenangkan hatinya Tuhan. Bahkan pagi hari ini Tuhan, kami mau mulai dengan meninggikan nama Tuhan, dengan mencari wajah-Mu. Sikaralabaralabaralabaya syandayaralabaralabaralabaralabaya sik. Waralabaya sikaralab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 ar
saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Lebih lagi katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Katakan di hadapan Tuhan, ku tenang sebab kau Allahku. Ya Ralabaya Syandaralabu, kami tenang sebab kau Allah kami. Ya Ralabaya Syandaralabu. Yesus, terima kasih Tuhan. Buat hati kami senantiasa tenang bersama dengan Engkau ya Tuhan. Di dalam menghadapi segala situasi yang ada, keadaan yang ada, kami tetap tenang. Kami tetap mengalami hati yang terpaut kepadamu Tuhan Yesus. Tidak terpengaruh dengan situasi yang ada. Namun mata kami tetap tertuju kepadamu ya Abah. Karena kami percaya perlindungan-Mu sungguh sempurna Tuhan Yesus. Dan bahkan ketika kami menghadapi situasi hal yang tidak memungkinkan dalam keadaan yang ada pada hari-hari ini Tuhan Yesus, menghadapi situasi yang tidak menentu pada hari-hari ini, ketika kami berseru, berdoa di hadapan-Mu Allah yang mendengar, mata-Mu sungguh melihat dan bahkan menjelajah ke seluruh bumi, melihat kepada setiap orang yang terus bersungguh hati kepadamu Tuhan. Izinkan pada pagi hari ini kami boleh merenungkan tentang kebaikan-Mu. Kami boleh merenungkan segala perlindungan-Mu yang sungguh sempurna Tuhan. Damai sejahtera yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Itu yang dunia tidak bisa berikan semuanya. Dan buat hati kami memiliki satu keberanian untuk mempercayai kuasa-Mu dan perlindungan di dalam Engkau ya Tuhan. Karena memang Engkau Allah satu-satunya yang kami sembah, yang kami percayai Tuhan. Terima kasih. Urapi semua kami, baik yang ada di tempat ini maupun semua umat-Mu, mereka yang mengikuti dalam saat teduh pada pagi hari ini Tuhan. Kami persembahkan waktu ini
sebagai waktu yang sulung di hadapan-Mu sebelum kami melakukan segala aktivitas sepanjang hari ini. Kau yang mengambil alih semua Tuhan, seluruh kegiatan kami pada hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, katakan amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus dimanapun saudara berada pada saat ini. Sukacita sekali kalau pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama merenungkan segala kebaikan Tuhan. Jangan merenungkan yaitu tentang pada saat ini, yaitu bahan renungan kita adalah ketentraman yang sejati. Dan ketentraman itu yang sesungguhnya itu bukan berarti tentang keadaan ataupun situasi yang ada di sekitar kita. Namun ini berbicara tentang perasaan hati kita di hadapan Tuhan. Dan ini yang membuat senantiasa kita memiliki satu kekuatan yang baru pada saat kita bersama dengan Tuhan. Dan keberanian untuk mempercayai perlindungan Tuhan itu memerlukan satu sikap hati dan memerlukan satu keyakinan dan kepercayaan yang besar di hadapan Tuhan. Kenapa? Terkadang itu tidak menjamin seberapa besar, seberapa lama kita percaya kepada nama Tuhan. Dan bahkan murid-muridnya Tuhan Yesus pun yang setiap hari bersama dengan Tuhan, pada saat dia mengalami satu badai, tantangan di situ, bahkan Tuhan Yesus sempat tertidur di situ. Itu merupakan satu gambaran bahwa beliau mempunyai satu ketenangan tingkat tinggi di situ. Kenapa? Beliau bersama dengan Bapaknya di sorga. Nah, murid-muridnya yang bersama dengan beliau, mereka menghadapi satu badai sampai dia katakan, "Guru, tidakkah engkau peduli kalau kita binasa?" Tapi kita tahu bahwa Tuhan Yesus ada di situ. Kenapa menjadi khawatir? Karena itu bukti bahwa terkadang hati kita kurang percaya. Dan kondisi kita terkadang seperti itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita lihat di dalam Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Kita akan renungan bersama-sama ayat firman Tuhan ini. Di dalam Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Di situ dikatakan bahwa Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Nah ini saudara, sukacita yang Tuhan berikan itu dunia tidak bisa berikan. Dan bahkan dikatakan situ pada saat kelimpahan anggur, kelimpahan gandum, berbicara tentang berkat secara jasmani, secara materi yang ada di sekitar kita. Anggur itu berbicara tentang sukacita. Tapi sukacita yang kelihatan oleh karena sesuatu yang membuat kita sukacita. Tapi itu sukacita yang Tuhan berikan itu melebihi segala sesuatu. Ini berbicara tentang sikap hati kita. Dan ini orang lain mungkin tidak bisa melihat. Karena apa? Ini berbicara tentang hubungan pribadi kita dengan Allah kita. Sukacita yang Tuhan berikan bagi kita. Perasaan tenang dekat dengan Allah. Dan Daud, seorang raja yang senantiasa bergaul karib dengan dia pada saat-saat suka dan duka. Pada saat dia merasa kesendirian, terasing, mungkin di ladang penggembalaannya. Daud merasa ditinggalkan, mungkin merasa ada ancaman dari binatang-binatang buas. Tapi Daud katakan bahwa perasaan tenang hanya dekat dengan Allahnya. Karena apa? Daud mempunyai satu pengalaman pribadi. Dan perasaan tenang, perasaan nyaman itu hanya bisa dirasakan oleh karena dampak dari persekutuan yang intim dengan Tuhan. Ada satu rasa kepercayaan yang besar di hadapan Tuhan di dalam menghadapi tantangan pada saat-saat ini. Dan Daud mempunyai satu pengalaman pribadi ketika dia menghadapi beruang yang ingin menerkam binatang piaraannya di situ. Dia berperang dan Tuhan menyertai di situ. Dia diberikan kemenangan, dibebaskan dari ancaman beruang. Nah, pengalaman yang dia pernah lakukan, pernah dia alami bersama dengan Tuhan, ini yang terus membuat bahwa hatinya semakin hari semakin percaya kepada Allahnya yang menyertainya. Mazmur 62 ayat 1-3. Di situ dikatakan bahwa untuk pemimpin biduan, menurut Yedutun
Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Dia menyadari bahwa hanya dekat dengan Allah dia merasa tenang dalam segala kehidupannya. Nah ini, hanya dekat dengan Allah. Kalau dekat dengan yang lain, ya mungkin dia merasa tenang, ada perlindungan, mungkin ada pengawalnya misalnya. Ada yang berjaga-jaga, ada security ataupun pengawal-pengawal di rumahnya. Dia mungkin merasa tenang, tapi ketenangan itu beda dengan yang Tuhan berikan. Itu rasanya nyaman. Dan bahkan dikatakan gambarannya Tuhan Yesus sampai bisa tertidur dalam kondisi badai seperti itu. Nah ini bagaimana kita menghadapi situasi pada saat ini? Apakah hati kita senantiasa gelisah, takut dan khawatir? Tetapi biarlah kita dengan mata yang tetap terfokus kepada Tuhan seperti yang Daud miliki. Hanya dekat dengan Allah, dia hanya bisa merasa tenang. Dan jiwa kita akan terus merasa terlindungi, terhibur, dan Allah tetap menyertai kita. Apalagi dia katakan bahwa Tuhan bergaul karib dengan orang yang intim dengan dia. Kita lihat di dalam Yesaya 30 ayat yang ke-15. Saya akan bacakan buat kita atau saudara bisa ikutin baca ayat firman Tuhan ini. Bahwa sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Nah ini, kenapa kita enggan? Karena tadi dikatakan bahwa kita kurang percaya. Di situ dikatakan tinggal tenang dan percaya. Tapi terkadang kita masih kurang percaya. Karena manusia cenderung melihat pada hal-hal yang kelihatan, hal-hal yang real di situ. Karena perasaan hati tenang, nyaman bersama dengan Tuhan itu hanya bisa dirasakan. Saya pernah melayani di satu daerah hanya berdua jalan ke satu wilayah di daerah Sumatera. Saya berjalan hanya berdua dengan orang tersebut, melayani beberapa gereja di situ untuk bisa mengadakan pemulihan. Nah, satu saat teman saya itu bercerita, saya merasa iri dengan Pak Kar. Kenapa? Begitu nyampe bisa langsung tertidur dan ngorok di situ. Tapi beliau kalau belum satu hari tinggal di satu tempat, dia belum merasa tenang. Nah ini, kenapa kita bisa merasakan seperti itu? Karena saya yakin dan percaya Tuhan yang menyertai kita, Dia yang memampukan kita, memberikan kita kuasa, kenyamanan, sehingga beban-beban kita terasa terlepas di situ. Kenapa? Karena kita percaya Tuhan menyertai kita, dimanapun kita ada, penyertaan Tuhan sempurna. Juga dengan kita pada saat ini, apakah kita merasa tenang, bingung atau khawatir? Mungkin hari kerjanya mulai dikurangin, atau mungkin gajinya mulai dipotong berapa persen di situ. Apakah ada rasa khawatir pada saat ini? Tapi kita percaya dan tahu bahwa bersama dengan Tuhan, apabila kita mengambil bagian kita untuk intim dengan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan sedang kerjakan pada hari-hari ini, kita masuk di dalamnya, maka Tuhan pasti akan mencukupkan kita, akan memberkati kita, menyertai kita. Itu yang terpenting. Di tengah-tengah corona, bagaimana kondisi kita? Apakah kita khawatir? Kalau kita mengambil bagian kita, biarlah Tuhan mengambil apa yang menjadi bagian Tuhan, yaitu memberikan kesehatan bagi kita. Yang penting kita terus tetap berjaga-jaga, lakukan yang terbaik, aturan-aturan yang harus kita lakukan. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah pada hari-hari ini kita terus tetap bersandar dan sungguh-sungguh mencari Tuhan, mengenali Tuhan, berdiam diri di hadapan Tuhan. Hanya dekat Allah saja, Daud katakan, aku merasa tenang. Hanya dekat Allah saja. Kalau dekat yang lain kita tanda tanya. Tapi hanya dekat dengan Allah saja, Daud merasa tenang. Mari kita satukan hati kita akan tutup untuk saat teduh pada pagi hari ini. Kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Bapa, terima kasih kami mengucap syukur di hadapan-Mu ya Tuhan, karena Engkau Allah yang selalu baik bagi kami. Ketika kami berserah sepenuhnya di hadapan-Mu ya Tuhan, ketika kami mengambil bagian di dalam rancangan-Mu,
Di tengah-tengah badai sekalipun Tuhan, Engkau menyertai kami Tuhan. Dan buat kami terus belajar mengerti akan segala rancangan-Mu. Dan kami ambil bagian Tuhan. Berikan kami juga keberanian untuk boleh mempercayai akan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus yang benar-benar ada. Dan firman-Mu yang tidak akan pernah digagalkan Tuhan atas setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih, tuntun kami ya Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami juga berdoa atas umat-Mu dimanapun mereka berada. Mungkin mereka yang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Berikan mereka iman dan pengharapan di dalam Engkau. Supaya hati mereka tidak terintimidasi oleh hal apapun ya Tuhan Yesus. Namun mereka boleh memiliki keberanian untuk mempercayai kuasa-Mu yang masih benar-benar ada. Jamah mereka Tuhan di dalam nama Yesus. Sembuhkan mereka Tuhan. Pulihkan Tuhan Yesus. Mereka yang mungkin sedang mengalami perawatan di rumah-rumah sakit, kami berdoa di dalam nama Yesus. Sertai para dokter, para medis, obat yang dikonsumsinya Tuhan, segala penanganannya Tuhan, kami perlu campur tangan-Mu Tuhan Yesus. Jamah setiap mereka Tuhan, dan jadilah mereka sembuh Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Setiap saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan pada hari ini, biarlah mereka menemukan jalan terang Tuhan. Berani percayakan kuasa-Mu, akan mujizat-Mu yang masih benar-benar terjadi. Mujizat-Mu yang tidak akan pernah berubah ya Tuhan Yesus. Sebab Allah yang kami sembah adalah Allah yang Abraham, Ishak dan Yakub mereka sembah. Kuasa-Mu masih nyata Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan juga pada hari ini Tuhan, kami berdoa atas saudara-saudara kami yang sedang bergumul atas pekerjaan mereka Tuhan, ataupun mereka yang baru saja mengalami PHK. Tuhan, mereka tidak tahu arah tujuan mereka. Namun inilah waktu yang Kau berikan bagi mereka Tuhan, untuk mereka boleh mengerti akan rancangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biar kuasa-Mu yang Kau nyatakan atas setiap mereka ya Tuhan. Berikan mereka pekerjaan yang terbaik. Berikan mereka ide-ide yang kreatif untuk boleh menciptakan lapangan pekerja Tuhan Yesus. Pekerjaan itu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan pada pagi hari ini kami juga berdoa akan bangsa dan negara kami di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama berdoa. Kita minta hatinya Tuhan diberikan atas setiap kita. Hati untuk negeri ini Indonesia Tuhan. Kami berdoa Tuhan, lawat bangsa kami Indonesia. Berikan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia akan ada dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Dan rancangan-Mu tidak akan pernah gagal. Engkau akan menjadikan negeri ini untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan membawa kembali Injil-Mu Tuhan, kembali ke Yerusalem Tuhan. Hal ini pasti akan terjadi ya Tuhan. Terima kasih. Dan juga berikan hikmat-Mu atas presiden kami, wakilnya. Dan juga para menteri kabinet yang membantunya Tuhan dalam melaksanakan Tuhan aktivitas bangsa kami Indonesia. Tuhan berikan kepekaan atas mereka. Dan juga untuk menangani COVID-19 pada saat-saat ini Tuhan. Pemerataan vaksin yang ada. Biarlah tidak ada satupun yang menyerongkan, yang menggagalkan Tuhan. Kuasai mereka, para medis yang bertugas. Semuanya ada dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan bangsa kami ini dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan umat-Mu Tuhan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biar hari ini, di hari yang baru, Kau memberikan mereka harapan yang baru Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Setiap hari anugerahnya limpah bagiku. Oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kawungku digantikan tarian haleluya, dan hatiku bersuka. Come on. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Oh, Dia ganti duka dengan sukacita.